Masyaallah muslimin wal muslimat wal hadirat majelis tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita menyimak atau mendengarkan nasihat kematian yang insyaallah akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Ustaz Heri Irawan SPDI MPDI. Beliau adalah rekan kami dari KPK Komunitas Pendakwah Keren Kota Makassar dan rekan kami juga bersama di Warkop Kopi untuk sama-sama ngobrol perkara iman. Kepada Pak Ustaz waktu dan tempat yang diserahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lagi kabar gembira dari salah satu imam masyhur di Mesir yang baru saja wafat, namanya Imam Yusuf Al-Qaradawi. Beliau sampaikan kalau rajin kita jawab salam sampai kalimat wabarakatuh, bukan cuma pahala kita dapat, kalau ada cicilan kan insya Allah cepat perlu nasi cicilan. Berarti kentara nih pada yongkominnya dan tembik namanya. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah tazkiratul maut yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, wabil khusus untuk segenap keluarga besar ataupun sahibul bait, sahibul musibah, almarhumah Faisal, almarhum Bapak Faisal Rauf bin Haji Abdul Rauf bin Beta. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, kita kembali datang sama-sama kita berbagi duka. Kita kembali datang untuk mengenang kepergian dari almarhum. Insya Allah selalu diberikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan dicurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum ku mulai ceramahku Bapak Ibu, dimanapun itu saya ceramah, selalu minta dulu 3 kesepakatan tak, dengan tujuan enak sampai akhir acara sebentar dan termasuk adab di dalam bermajelis. Yang pertama saya minta selama ceramah dan sebentar tidak ada lagi yang pencet dulu HP-nya ya. Tidak ada balas chat, update status, selfie, apalagi komputer itu kaki merah di belakang sebentar dilakukan supaya tidak sibuk sendiri gitu. Bayangkan kalau saya di depan ini konser tunggal, busa-busa lagi mendukung foto-foto. Kita juga busa-busa dong. Kan tidak apa-apa itu sebentar kalau ceramah karena masih ada sibuk PC kudu akan puslit lalu itu HP-nya. Yang kedua, sementara ceramah kan mohon maaf, jangan makin lagi cerita, jangan makin lagi disi amarin pada si kopi. Fokus makin dulu mendengarkan, listen to me, looking to my eyes, tatap mata saya. Kemudian yang terakhir, selama ceramah kan mohon maaf tak lagi bro, jangan lalu terlalu tunduk kepala kan, karena biasa susah diraga, mana orang mendengar sama orang mengaku bila tipis. Sepakat jadi semua, saya mendengar suaranya bapak-bapak, sepakat jadi pak, sepakat pak. Ya, ibu-ibu sepakat? Ya, aman nih pak. Ya, kalau aman sudah nih pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Berbicara masalah mati, saya yakin dan percaya, alhamdulillah Bapak Ibu kita semua yang hadir pada malam ini sudah ada nih bekal tak masing-masing. 3 malam ini acara pak. Siapa yang isi malam pertama tadi? Dokter. Yang kedua? Semua seniorku itu. Jadi mulai dari malam pertama, malam kedua kita sudah diberikan wejangan tentang kematian. Jadi malam ini saya kesimpulan kamu saja, reinforcement saja, memberikan penguatan bahwasanya mati itu adalah kodrat dari Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Mati itu adalah sunnatullah yang pasti akan kita lewati dan akan kita rasa juga nanti pada akhirnya. Sesuatu yang sudah Allah tentukan jauh-jauh waktu sebelumnya, bahkan sebelum kita ada, lahir, hidup dan menginjakkan kaki di bumi Allah alam syahadah ini, kematian itu sudah Allah ukir di dalam lauhil mahfuz.
Makanya kalau berbicara masalah mati, paling tidak ada 3 yang Allah rahasiakan untuk kita. Yang pertama, umur hidup tak di atas bumi ini tidak ada orang yang bisa tentukan. Dengan yang boleh Pak Nasir, di tempat ini kita semua yang hadir sama-sama makin menjadi saksi. Almarhum Bapak Faisal Rauf. Makanya kemarin waktu ditelepon Kak, istriku bertanya, di mana isi ceramah besok malam? Saya bilang Jalan Si Yusuf. Dia bilang siapa namanya? Saya bilang Bapak Faisal Rauf. Dia bilang bukan itu yang dokter gigi. Jadi saya bilang cocok. Ternyata temannya sendiri melitinya waktu di SMP. Gak tahu ya mana semua milik temannya yang datang. 32 tahun. Kalau kita ambil perbandingan umur dari Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 63 tahun, berarti jauh. Tapi tidak bisa sebenarnya bilang begitu. Kenapa? Bukan kita yang tentukan. Makanya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya mati itu tidak mengenal. Jangan sampai kita bilang tua tapi orang baru mati, ternyata banyak tuh anak muda mati dulu. Itu bisa kasih tahu anak-anak muda yang hadir terlalu ke rapa-rapa, terlalu ke dasa-dasa. Jangan sampai kau bilang lolo injak, belinjak kubah-kubah dan tidak disenginjak kematian. Makanya kan sekarang karena mungkin banyak anak muda beranggapan, weh masih lama ya mati, akhirnya banyak lagi kejadian busur-busur. Perang-perang bukan cuma Makassar, di Goa juga terjadi. Itu kan daerah rumahku saya, daerah Malambaru, daerah Hartako. Itu kan termasuk daerah rawan. Dari dulu itu ada 2 kelompok yang selalu perang. Dan sampai sekarang itu masih kejadian. Terakhir itu ada yang ditangkap anak baru Bakka. Kenapa ditangkap? Ternyata dia itu pelaku. Jadi setiap ada orang yang lewat di situ pasti napatek. Lewat orang napatek, terakhir ditangkap. Kenapa? Omna sendiri napatek. Kan lelaki tidak melihat. Jadi ditangkap. Itu bilang sama komandan, dia mau di penjara. Langsung bisa dikirim ke Palestina. Kalau lebih banyak mendapat pahala kalau orang Israel napatek daripada omna sendiri napatek itu. Kemudian yang kedua, di mana kita nanti meninggal, kita juga tidak bisa pastikan. Apakah kita akan meninggal di rumah tak sendiri, atau kita kelak meninggal di rumah sakit, kita meninggal di masjid, atau tangkala di jalan, kita meninggal di atas tempat tidur tak sendiri, atau di atas lapangan hijau, kita tidak bisa pastikan. Kita ambil misalnya yang kemarin lagi viral, anaknya Ridwan Kamil, itu kan bagi Bapak Ibu. Lahir di Amerika, kemudian meninggal di Swiss, dikubur di Indonesia. Nah kan tidak iseng. Lahir Kopang, mati Kopang, dikubur di Kopang, tidak iseng. Kemudian bagaimana nanti cara tak kembali menghadap sang ilahi Rabbi, itu pun masih menjadi misteri yang luar biasa. Percaya ki Bapak Ibu, ada orang mati gara-gara meludah? Percaya ki? Ada orang mati gara-gara meludah? Penjual parang naludai, ditimpa. Tapi kan sama di harapan tak serius sedikit tujuannya. Mudah-mudahan pada saat Allah memperhadapkan kita dengan yang namanya sakaratul maut, insya Allah bisa toki diberikan happy ending. Antuk kematian atau baji kan? Namanya mati yang husnul khatimah. Itu mikodok mohon maaf. Selesai sholat apalagi di masjid ini, jangan terlalu cepat lompat angkat pantat tak keluar dari masjid, dulu mati dulu. Zikir, kemudian tutup pakai doa, minta sama Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan. Apa doanya Ustadz? Kasih kayak 3 model. Doa ukuran L, doa ukuran M, doa ukuran S. Kita mami pilih. Kalau mungkin yang paling lengkap kah ambil ukuran L. Yang mana itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ustaz panjang. Kalau begitu tengah-tengah apa yang ukuran M? Yang mana itu? Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Pas sudah dihafal lagi. Kalau begitu yang paling pendek ukuran S. Yang mana itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Pas tidak dihafal lagi. Kalau begitu itu mau satu terakhir kita sebut-sebut kali wali pada tengah dihafal kan? Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada tengah ini satu-satu dia tahu.
Apa sih keunggulannya, hebatnya orang yang matinya husnul khatimah? Nanti buka di Quran tak, surah Al-Fajr 4 ayat terakhir 27, 28, 29, 30. Di situ Allah panggil Nakiyo mati kareta sama di bagi napak dengan sebaik-baiknya panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Makanya ini mutmainnah bukan sembarang mutmainnah. Biar lagi nama tak mutmainnah waktu hidup ibu, belum tentu nanti kalau meninggal dipanggil mutmainnah. Makanya ini nama bukan sembarang nama, karena bukan cuma semasa hidup saja, keluarga, tetangga, sampai teman-teman tak sebut-sebut nama tak. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, pada saat ruh itu sudah dipisahkan dari jasadnya, kemudian diantar oleh malaikat pengiring untuk diperhadapkan kepada rohnya, itu malaikat-malaikat penjaga langit yang dilewati akan bertanya, ruh siapa ini? Maka akan disebut minamata. Makanya ambil mati prinsip al-ismut doa, nama itu adalah doa. Makanya tak gampang syariatnya kita orang Islam. Kalau lahir anak tak laki-laki, berapa kambing dipotongnya? 2. Kalau perempuan namanya akikah. Salah satu rangkaiannya wayusamma, misariyan hari, kasih nama. Makanya kasih lalu nama anak tak yang bagus-bagus maknanya, karena itu akan jadi doa yang pakai anak tak semasa hidupnya. Makanya kalau kita berbicara masalah nama, beda itu nama-nama orang tua dulu dengan nama-nama anak-anak zaman now. Nama-namanya orang dulu pas kita sebut langsung bisa ditahu. Boleh nih, oh ini pasti orang Makassar, oh ini pasti orang Bugis, oh ini pasti orang Jawa, karena kan tarik. Kenapa dikasih nama Dengkebo? Karena tapi ada tetanggaku Dengkebo cuk lagi. Kenapa dikasih nama Dentek nih? Hah? Oh lagi coba ya? Tentara nih pasti orang Makassar pernah padanya. Kemudian orang Bugis Ambo, pasti itu Ambo Tang, Ambo Saka, Ambo Danle, Ambo Ase, Ambo Naik, perempuan Indo Masek. Kemudian Jawa tuh Gimin. Tidak mungkin ya orang Gadis tuh Gimin. Cuma kan anak-anak sekarang zaman now siri-siri mina pakai areka maya anak-anak ustad kampungan dulu. Tapi namun cocok dipakai tahun 2022. Jadi aku tanya, ini siapa tangan kamu? Nabilan Tasya. Ternyata dilihat di kakak anak Mantasia. Allah. Pergi jalan-jalan ke Jakarta supaya dikira anak gaul. Di tangan Tom ya Rena, nama lo siapa? Karena Tom nama gue Rara. Sekali dilihat di kakak anak kayak KTP ini kan rahasia di berangnya. Ada rahasia di sini. Ini saya mau angkat satu muamalah di dosen banyak dulu, karena biasanya kalau terlalu banyak akan tidak diamalkan di sini. Mudah-mudahan ini kita bisa jadikan kebiasaan baik, insya Allah dapat pahala yang melakukan, dan orang yang ditinggalkan akan mendapatkan kebaikan yang sama yang tidak dipotong sedikit pun. Apa itu? Ini pas malam Jumat, berarti malam Jumat depan setelah sholat maghrib sampai masuk waktu isya. Apa yang kita lakukan di situ? Baca Quran tak. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ada satu riwayat Pak, pada saat malam Jumat ibu, Allah itu mempersilahkan ruh orang yang sudah meninggal untuk datang jalan-jalan, tengok keluarganya. Untuk apa? Yang pertama dia jalan-jalan minta tolong didoakan. Yang kedua, tolong kalau baca Quran niatkan pahala membaca Al-Quran terkirim untuk almarhum. Nah lihat saudaranya nanti, utamanya istrinya, baca Quran datang tersenyum ini almarhum. Kenapa? Karena dia mendapatkan transfer kebaikan dari keluarga yang ditinggalkan. Surah apa yang dibaca Ustaz? 3. Yang pertama Yasin, yang kedua Al-Kahfi, yang ketiga Al-Waqiah. Kita baca ini selesai sholat maghrib, 3 kita baca ini, insya Allah azan itu di masjid. Ada lagi protes negara dari Ustaz Lakuna Yasin 83,
Al-Kahfi 110, Al-Waqiah 96, ada busa-busa bawah di masjid. Kalau begitu salah satu nama paling kutu. Kita mulai dari yang pertama Yasin. Kenapa saya rekomendasikan ketiga ini? Karena ini surah kelebihannya luar biasa. Bukan berarti yang lain tidak punya, ada. Semua punya kelebihan tersendiri. Yasin di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, 1000 tahun sebelum ini dunia diciptakan di Pajaran Nelinoa, Allah itu sudah baca 2 surah di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran ini belum turun ke langit dunia. Surah apa itu? Yang pertama Yasin dan yang kedua Toha. Begitu dibacakan ini surah, maka malaikat akan berbondong-bondong datang berkerumun untuk mendengar itu yang membaca. Makanya kalau rajin baca surah Yasin di rumah, maka malaikat itu akan datang memenuhi rumah. Memang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita bisa rasakan energi positif. Kemudian kenapa dinamakan surah Yasin? Apa artinya Yasin? Apa artinya Yasin? Ada yang menjawab, Ustaz hanya Allah yang tahu. Tapi kan sampai sekarang ulama itu mencoba menyingkap tabirnya. Apa itu Yasin? Yang bisa disingkap itu Yasin adalah salah satu namanya Nabi kita. Apa buktinya Ustaz? Itu sholawat yang biasa kita baca. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa itu Yasin? Yasin itu Habibillah. Siapa itu Habibillah? Tidak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu juga disebut sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Siapa yang membaca surah Yasin ayat 1 sampai 83 sampai selesai itu, maka sama pahalanya kita mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Dan masih berbicara hebatnya surah Yasin, pernah tuh Nat kasih tahu omku, Nah bilang begini, kalau kau bawa motor atau bawa mobil di jalan, kemudian nunggak penjelasan Pak Polisi, bacakan itu Pak Polisi surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Baru tuik di makanan dari Pak Polisi. Kayaknya mau nasi ini bener. Bukan pakai sendiri artinya nanti ya. Surah Yasin ayat 9 di situ intinya Allah membuka tabir supaya tidak lihat. Karena dikui. Cuma kan tidak enak kubantah. Jadi dalam hati ku bilang cocok mikurina, cocok miom. Cuma kan beda tahun 90 dengan tahun 2022. Tahun 2022 Pak Polisi nah hafal kau surah Yasin. Dibacakan ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Lanjut di Pak Polisi, wa sawa'un 'alaihim a'adatahum am lam tudhirhum la yu'minun. Sini kosi mestinta. Kemudian yang kedua surah Al-Kahfi. Apa tos yang hebatnya itu surah Al-Kahfi Ustaz kita baca ini malam Jumat. Boleh sebentar kita pulang acara takziah kita baca, maka Allah akan ampunkan dosa antara 2 Jumat, Jumat besoknya sampai Jumat yang akan datang. Apalagi kalau bisa dihafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka Allah berikan garansi dibebaskan dari gangguan Al-Masihid Dajjal. Siapa nama aslinya Dajjal? Musa As-Samiri. Makanya hati-hati kalau sebut nama Musa, karena ada 2, Musa Nabi dengan Musa Dajjal. Hati-hati. Kemudian kenapa dikasih nama Al-Kahfi? Apa artinya Al-Kahfi? Apa artinya Al-Kahfi? Goa. Tapi goa yang mana ini? Goa Syekh Yusuf, goa Lea Batimur, atau Sudiah Goa Ria, yang mana ini? Ternyata goa yang ada di daerah Yordania, namanya Goa Rajid. Ini nih yang napake muridnya Nabi Musa. Siapa namanya? Ashabul Kahfi. Sembunyi di dalam. Kenapa? Karena dia mau dibunuh oleh Raja Dicyanus pada saat itu, dipaksa sembah berhala. Cuma karena Ashabul Kahfi kuat imannya, tidak mau. Akhirnya dipaksa, tidak mau. Saya bunuh. Akhirnya dikejar. Masuk ke dalam Gua Rajid, sembunyi. Mereka tertidur, yang dikiranya mereka cuma 1 hari. Narasa ternyata atas kuasanya Allah mereka ditidurkan selama 309 tahun sampai mati itu aja. Dan selama mereka tertidur ada satu makhluk yang jagai. Makhluk ini bukan manusia tapi hewan. Hewan apa itu?
Anjing. Do you know anjing? Anjing is dog. Do you know dog? Dog is kong. Cocok itu. Dan anjingnya sabun kaf ini namanya Kitmir. Ini nih anjing yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Pembelajarannya sekarang, masa Nabi tak kufur? Itu lagi anjing ada di masuk surga, masa kita manusia tidak bisa masuk surga? Makanya ini anjing jangan disepelekan. Kita kan selalu anggap ini anjing hewan hina, padahal dia kan ciptaannya Allah juga. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seandainya anjing bisa berdoa, dia tidak mau dilahirkan sebagai anjing, diciptakan sebagainya. Cuma kalau kita mengambil pembelajarannya, anjing ini kan hewan luar biasa. Walaupun kita selalu anggap, Ustaz ini anjing kan hewan najis. Kutanya, apanya yang najis itu anjing? Air liurnya. Ternyata air liurnya manusia bisa lebih najis daripada anjing. Puna sangingi kodina, kawan cerita lebih najis air liurmu dari anjing. Betul atau tidak? Itu dibilang najis kalau najilat. Kalau tidak najilat, itu tidak ji. Ustaz itu anjing kan hewan haram. Apa yang haram itu anjing? Dimakan. Kalau dimakan, kalau tidak dimakan tidak ji. Itu pun syariatnya berlaku untuk orang Islam. Kalau orang Manado, nakeso. Saya kan pernah ceramah di Manado, jadi saya tahu. Itu hari saya minta tolong sama panitia. Saya bilang, ada saya kan dulu jalan-jalan ke pasar Tomohon, kan terkenal itu di Mekir. Kurang lebih 2 jam dari kota sampai. Belum pagi turun dari mobil, baru dibuka pintu aja rasanya pasar luar biasa. Saya masuk ke dalam pak keliling, ini asing lalang di Banuka. Mulai dari tikus, kucing, anjing, babi, ular, kelelawar sampai monyet ada semua. 2 mami kaki itu tidak dimakan di sana, kaki meja sama kaki kursi, bangking kemarin kan. Tapi kan biar tumi, yang penting syariatnya kita orang Islam tidak makan anjing, lakum di dukung. Dan ternyata anjing ini kan punya kelebihan. Yang pertama kelebihannya anjing, penciumannya itu bisa 20 kali lebih tajam daripada penciuman manusia. Makanya boleh pelihara anjing kalau kita orang Islam. Yang penting 2 keadaan ini. Yang pertama, kalau memang di daerah atas Sanat Jaina Paluka, boleh pelihara anjing. Tapi tidak boleh masuk dalam rumah, di pekarangan saja. Kemudian yang kedua, dipakai untuk berburu. Contohnya, Pak Polisi, dia mau tahu di mana itu narkoba dikasih sembunyi, apa yang dipakai? Anjing untuk lacak. Walaupun ada juga memang hewan yang lebih tajam penciumannya dari anjing. Hewan apa itu? Cacing. Cacing itu Pak dari jarak 1 kilometer bisa mencium kalau ada orang lagi baru dikubur. Cuma kan tidak cocok kalau Pak Polisi cari narkoba pakai cacing. Yang kedua, anjing itu retina matanya bisa mendeteksi keberadaan setan yang ada di dekatnya. Itu anjing. Makanya kalau di kampung-kampung itu, kalau jam 9 di jam 10, itu kan kurangnya orang, tidak ada orang malam. Beda dengan di kota. Di kota sampai jam 12 masih di warkop dulu. Apa nak bikin? Big win, mega win, super win. Apa poin? Sembarang itu dicerita. Kalau lagi pilkada, gubernur saya dicerita, wali kota saya dicerita, pun na caleg tim sukses tidak naik caleg na timnya tetap sukses ini. Proyek lainnya, itu lama di warkop ini mulai dari proyek 100 juta, proyek 500 juta, proyek 1 miliar, sampai proyek 10 miliar dibicarakan di warkop. Tapi masalahnya, proyek 10 miliar udah teman kan dibayar kayak kopi nah. Disitulah ayam berzikir. Makanya tidak boleh dipotong itu ayam yang lagi berzikir Pak. Mending cari ayam-ayam yang lain. Karena kalau kita potong berarti kita memotong ayam yang berzikir. Makanya masuk surga di sini bapak-bapak yang pelihara ayam bangko di rumahnya. Yang penting aja nih Pak. Dan ayam itu hewan yang paling disiplin loh. Ayam. Nakala lagi manusia, datang kita jam 9, pasti jam 10 ini baru ada. Kalau ayam tidak. Pokoknya kalau sudah waktunya, terkena matahari, masuk waktu maghrib, mana itu ayam? Mana itu ayam? Naik ke atas pohon, masuk ke dalam kandang. Tidak ada lagi ayam yang berkeliaran di si Yusuf kalau malam, kecuali ayam crispy sama ayam sari lauk. Bagaimana kok? Karena jangan makan yang sama asin. Ya.
Kemudian kalau masuk waktu subuh terbit fajar, hewan apa yang pertama kali bersuara? Dan masih berbicara surah Al-Kahfi lagi. Kita kaji lebih dalam. Nanti buka ayat 19 dalam surah Al-Kahfi. Itu ada bacaannya wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahad. Kalau kita perhatikan dengan seksama, cuma tulisan wal yatalattaf yang dikasih merah. Pernah dibaca ya? Pernah Ibu ya, Pak ya? Pertanyaan, kenapa dia sendiri ini tulisannya? Kenapa? Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan Ustaz, setelah dihitung lembar-lembar demi lembar, ternyata tengah-tengahnya Al-Quran. Pendapat kedua, lepatongan apa wong patarikan nah angapa juga ini paida berupun awal ya talaptat karena ia mutu di kanannya kucina Quran. Dan pendapat yang ketiga, ini yang ku sekolahin, yang ku pelajari di kampus dari S1 sampai S2 kan. Kenapa dikasih warna merah? Pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu sedang baca Quran di rumahnya, beliau disergap, dibunuh, ditobok kepalanya, ditobok dadanya, tembus sampai ke belakang. Sementara beliau baca Quran ini surah Al-Kahfi, ditobok, menetes darahnya, menetes di tulisan wal yatalattaf. Dan ini nih wal yatalattaf Ibu banyak dipakai oleh istri-istri zaman dulu. Lepas dari Pak Pandai. Siapa yang diobati? Suaminya yang suka koro-koroan. Makanya aku nanangai koro-koroan budak ini tak baca ini. Tapi tidur. Jadi sebentar ini pulang ke karena takziah, suruh memang suami kita tidur duluan. Kau nak tidur, tapi pelan-pelan lagi dari kantin ruang, pelan-pelan lagi jangan sampai bang, pelan-pelan. Bacakan di sini telinga kanan. Wal yatalattaf wala yush'irunna bikum ahada. Baru kuy pelan-pelan. Tidak bangun nih, kecuali begini cara tatiup. Bukan bangun ya. Ustaz sudah juga bacakan tapi masih koro-koroan nih. Kalau begitu lanjutkan, bacakan dia surah yang kedua, surah An-Nas. Apa jadi surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi dalam hati membacakan. Seperti emosi kita jodoh suami kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lari ke setan. Masnektomki. Kaya lesnya di spektomki. Makanya itu dari peristiwa Lesti, saya mau katakan semakin gemuk itu istri semakin baik. Kenapa? Supaya tidak gampang dismekto sama suaminya. Nanti daerah rumah dari keluar dari rumah ibu-ibu saya Lesti mami nak cari. Kemari waktu melapor kita duduk Lesti. Nah cabut laporan apa tinggal apa moro-moro Lesti. Kalau urus Lesti, ya tomo. Sekali kalau mau urus kami cicilan nah. Kau pernah boleh dibayar juga cicilan Lesti, mau kenapa nak lunas? Kan Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sampai akhir ayat. Salah satu tujuannya Allah memberikan Al-Quran adalah asyifa, obat. Dan ini nih obat yang paling luar biasa. Karena sekarang kan obat-obat lagi dicari. Gara-gara banyak anak yang kena penyakit gagal ginjal, tidak boleh minum 4 kali model sirup. Semua ada efeknya kalau obat ini ya, tapi kalau asyifa ini luar biasa. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau sakit biasa jarang gitu mau beli obat-obat ini ya tahu. Rata-rata ayat-ayat Al-Quran dapat dari papanya. Yang nenekku ajar kan. Kalau sakit kepala Al-Fatihah 3 kali. Tiup. Kemudian diusapkan di kepala yang sakit, insya Allah sembuh. Sakit positif itu boleh mantau nih. Kalau laki-laki dari rumah cukup tampilin yang kurang ada. Koreng. Tahu kan jadi bilang suster cari. Yang perempuan juga karena yang aku hadapi perempuan. Itu kan SOP-nya begitu sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya ada 2 itu. Ada 2. Kalau kita mau amalannya, yang pertama ini amalannya orang tua dulu, cuma saya anggap rata saja. Kenapa? Ada itu biasa kalau istrinya mau melahirkan, suami itu ambil air 1 gelas,
mohon maaf na celuk ibaratnya baru dapat niat kayak mudah-mudahan lancar di keluar anaknya sebagaimana lancarnya di keluar baru nak kasih minum istri. Pernah kita kasih begitu suaminya? Pernah? Lewat kita apa itu? Tapi jadi loh, jadi itu. Cuma saya anggap rantasa. Ini amalan yang kedua. Doanya Nabi Yunus. Tidak tahu sejarahnya Nabi Yunus. Waktu ditelan di dalam perut ikan paus biru. Jadi kalau kita berbicara ikan nun itu adalah ikan paus biru yang panjangnya 20 meter. Jadi wajar kalau Nabi Yunus disimpan di dalam perutnya ikan paus biru. Kasih lopon aja dulu kan. 40 hari 40 malam sahabatnya nak baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung dikasih keluar dari perut ikan paus biru. Itu yang kita amalkan. Yang lagi nak berbuat bilang sana nasi sakit. Kalau ibu jangan sampai salah cara tak berbuat, tidak boleh begini, gondok nanti bagaimana begini deh. Baca itu. Diusap perut, tapi caranya usap dari atas ke bawah. Dilanjut lagi, jangan dikasih begini, itu salah, tidak jadi naik turunnya rata di dalam. Begitu dulu. Niat kami ya Allah, mudah-mudahan pada saat aku baca doanya Nabi Yunus, berikan kelancaran anakku keluar dari perutku sebagaimana engkau lancarkan Nabi Yunus keluar dari. Kita posting masalah karena lain, tapi dalam hati dari dulu mau punya ditanya jangan ya. Apalagi kalau curhat sama manusia, tidak semuanya bisa dipercaya, makanya hati-hati. Hari ini kita cerita toge, besok dari jalan kote, hati-hati. Artinya apa terlalu banyak tambahan. Apalagi kalau curhat sama teman TGD, mohon maaf. Jangan suka curhat di suami tak juga sendiri. Kan ada toge itu biasa istri. Kalau curhat sama temannya, mana murahnya laku suka nak cari. Nah bilang apa, itu suamimu kau bagus gitu. Kalau tidur dia tidak ada tahu suara kanan, tidak seperti suami di rumah pun tidur kamu tuh tidur sarana. Berarti 15 tahun lagi ini menikah, siapa kita temani tidur? Teo. Itu 3 anak tak anak apa? La ilaha illallah. Biar lalu. Itu ada satu doa. Ini doa bagus, Pak. Dan ini doa saking viralnya sekarang dikasih jadi lagu. Dan kalau saya nyanyikan ini pasti bukan cuma kita tahu, anak-anak pasti tahu. Apa itu doanya yang viral itu? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Pada saat kita sebut kata kafi, di situ kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan dicukupkan untuk seluruh kehidupan. Makanya ayo, saya mau ajak Bapak Ibu yang hadir, sama-sama kita lantunkan ini Allahul Kafi. Bukan cuma suaranya ibu-ibu, suaranya bapak-bapak juga saya mau dengar. Kayak sama-sama kita semua, karena doa ini bagus gitu. Atau begini saja, kalau kita tidak hafal di kafi-kafinya mau saja sebut. Ayo, sama-sama kita, saya mau dengar semua suaranya. Allahul Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulil Kafanal Wa ni'mal Alhamdulillah. Sambung pegadaian itu dicocok menyanyikan anak-anak tak, karena di samping enak dinyanyikan isinya adalah doa. Tapi coba sekarang Bapak Ibu, apa yang pengambilan anak-anak sekarang? TikTok. Coba sekarang Pak Ibu ya, perhatikan. Kebanyakan itu anak-anak lebih cepat hafal lagu TikTok daripada surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Gak tahu kenapa Pak? Padahal itu kan TikTok lagunya lagu tidak ada artinya. Lebih bagus itu ayat Al-Quran tidak ada. Tapi tak tahu kenapa coba aja apa ini, saya ada lagi lagu TikTok yang viral ini, mana anak-anak pasti mesin itu. Itu yang batal-batal kan nyanyikan itu. Begitu sulit lupakan mereka. Ya karena memang lesing coba dulu. Nah jadi intinya ini mau tadi Bapak Ibu. Setiap malam Jumat Pak Ibu,
Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqiah. Tidak bisa ketiga-tiga salah satunya. Yang baca dapat pahala, bukan cuma pahala, fadilah keutamanya pasti dia akan dapatkan. Dan orang-orang atau nasab, ahli nasab yang sudah dahulu meninggalkan kita pasti akan dapat pahala yang serupa, insya Allah. Maka sebelum kita akhiri, mengajak kepada Bapak Ibu semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa terlalu lama ceramah kita enak dulu jadi akhirnya ini kalau kita turun di situ mente. Mari yang tidak ada kabar kebetulan ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita kirimkan doa yang terbaik, wabil khusus untuk almarhum Bapak Faisal Rauf bin Haji Abdul Rauf Debita. Mudah-mudahan di malam acara takziah yang ketiga ini dan seterusnya, doa yang kita kirimkan insya Allah akan menjadi penenang, akan menjadi pelengkap bagi setiap amal-amal soleh yang sampai sekarang sudah menemani almarhum di alam barzahnya. Mari bersama-sama kita buka dengan mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Bapak Faisal Rauf bin Haji Abdul Rauf Debita, bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Khususan ila almarhum Bapak Faisal Rauf bin Haji Abdul Rauf Debita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya, salamata fid dunya, salamata fil akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tarik sama-sama kita tutup suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya mujibad doa isaili. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada tingkah laku ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan satu pantun, si Udin makan ayam Kentucky, Pakintaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.